Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Habibi semuanya, insyaallah video kita kali ini akan menceritakan tragedi wabah atau pandemi yang terjadi pada masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kisah ini kita sajikan dalam kitab Tarikh Khulafa yang ditulis Profesor Dr. Ibrahim Al-Qurayyim. Semoga kisah ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit ta'un amwas. Wabah penyakit ini dinamakan demikian kerana wilayah epideminya kala itu adalah kota Amwas yang terletak antara Ramlah dan Baitul Maqdis. Pada tahun 17 Hijriah, Syam dilanda wabah yang sangat mengerikan. Penyakit ini menyebabkan kematian banyak orang. Para ahli sejarah menghitung jumlah mereka mencapai 25,000 orang. Di antara korban tersebut adalah para pemuka sahabat dan para panglima perang senior seperti Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Harith bin Abi Syam, Suhail ibn Amr, Utbah bin Suhail, Amir ibn Khailan Al-Thaqafi dan sahabat-sahabat lainnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah ibn Harith ibn Naufal dari Abdullah ibn Abbas, beliau menuturkan bahawa suatu ketika Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu keluar dari kota Manidah menuju Syam. Sesampainya di daerah Sarh, Umar disambut para panglima perangnya seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah dan beberapa sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada Umar bin Khattab bahawa wabah telah menyerang wilayah Syam. Abdullah ibn Abbas menyebutkan Umar saat itu berkata, "Panggillah seluruh muhajirin awalin ke sini, orang-orang yang pertama kali hijrah." Maka Abdullah ibn Abbas pun memanggil mereka. Khalifah Umar mengajak mereka bermusyawarah dan memberitahu bahawa wabah telah menyerang kota Syam. Maka mereka berbeza pendapat. Sebahagian mengatakan, "Wahai Khalifah, engkau telah keluar untuk satu urusan, maka kami tidak berpendapat engkau harus kembali dari urusan itu." Namun sebahagian yang lain berpendapat, engkau keluar bersama sebahagian umat dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau membawa mereka ke daerah wabah ini. Kemudian Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, "Baiklah, kalian silahkan pergi." Maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Abdullah ibn Abbas untuk memanggil kaum Ansar menghadap beliau. Maka Abdullah ibn Abbas memanggil mereka sama seperti sebelumnya. Maka Khalifah Umar meminta pendapat kepada mereka. Ternyata pendapat kaum Ansar sama seperti yang dikatakan kaum Muhajirin. Lantas Khalifah Umar mengatakan, "Terima kasih, silahkan kalian pergi." Kemudian Khalifah Umar berkata kepada Abdullah ibn Abbas, "Wahai ibnu Abbas, panggillah orang-orang yang ada di sini dari generasi tua Quraisy yang ikut dalam hijrah sebelum Fathul Makkah untuk menghadap beliau." Maka ibnu Abbas memanggil mereka. Generasi tua Quraisy ini tak berbeza pendapat. Mereka semua mengatakan, "Kami berpendapat engkau sebaiknya kembali bersama orang-orang yang ada bersamamu, wahai Khalifah, dan tidak membawa mereka ke wilayah wabah itu." Maka Khalifah memanggil orang-orang yang ada bersamanya kala itu dan mengatakan, "Aku memutuskan untuk kembali ke Madinah." Orang-orang yang ikut bersama Umar kemudian pun bersiap-siap untuk kembali ke kota Madinah. Lantas sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah berkata, "Wahai Khalifah Umar, apakah kalian lari dari takdir Allah?" Maka Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mau berdebat dengan Abu Ubaidah. "Seandainya yang mengatakan itu bukan engkau, wahai Abu Ubaidah, niscaya saya akan mendebatmu," kata beliau. Tapi Khalifah menjawab pertanyaan Abu Ubaidah ibnu Jarrah, "Benar wahai Ubaidah ibnu Jarrah, kami lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Apakah engkau tidak tahu, seandainya engkau memiliki unta, kemudian kau bawa ke sebuah lembah yang mempunyai dua tepi, salah satunya basah dan yang lainnya kering, bukankah jika engkau mengembalakannya di tanah yang basah, berarti engkau mengembalakannya dengan takdir Allah, dan jika engkau mengembalakannya di tempat yang kering, bukankah hal itu berarti juga engkau mengembalakannya dengan takdir Allah?" Maka setelah itu Ibnu Abbas mengatakan, tiba-tiba datanglah sahabat
Abdurrahman ibnu Auf, yang pada saat itu dia tidak ada berada di tempat itu karena ada suatu keperluan. Kemudian Abdurrahman mengatakan kepada khalifah, "Wahai khalifatul muslimin, aku punya informasi tentang hal ini. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar bahwa ta'un terdapat di suatu wilayah, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan jika ia terjadi di sebuah wilayah dan kalian berada di wilayah itu, maka janganlah keluar karena kabur darinya." Maka mendengar hadis tersebut yang diungkapkan oleh Abdurrahman ibnu Auf, maka hati sang khalifah menjadi tenang, bersyukur kepada Allah, dan mereka kembali ke kota Madinah. Dalam informasi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa terjangkitnya penyakit ta'un ini serta penaklukan Baitul Maqdis merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Keduanya telah terjadi pada zaman Al-Khulafa'ur Rasyidin. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Bashar ibnu Ubaidillah bahwa ia pernah mendengar Abu Idris yang berkata bahwa ia mendengar Auf ibnu Malik. Beliau berkata, "Aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Beliau saat itu sedang berada di kubah yang terbuat dari kulit yang disamak. Nabi kemudian bersabda, 6 tanda-tanda hari kiamat: kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang banyak menimpa kalian seperti kuas adalah penyakit yang menyerang binatang ternak hingga keluar sesuatu dari hidungnya lalu hewan itu mati seketika." Disebutkan bahwa tanda ini tampak pada penyakit ta'un amwas pada Khalifah Umar, dan ini terjadi setelah peristiwa pembukaan Baitul Maqdis. Melimpahnya harta sampai seseorang diberi 100 dinar, namun ia tetap marah. Fitnah yang tidak ada satu rumah pun milik orang Arab kecuali dimasuki fitnah itu, dan perdamaian antara kalian dengan bangsa Romawi, namun mereka mengkhianatinya. Kemudian mereka menyerang kalian dengan membawa 80 panji-panji perang, dan setiap panji itu beranggotakan 12.000 pasukan. Riwayat Imam Bukhari.